warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dalam melakukan usaha atau pekerjaan. Jadi, pesawat sederhana ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana ini ada 4 jenis. Yang pertama, tuas atau pengungkit, yang kedua bidang miring, yang ketiga katrol, yang keempat roda berporos. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai tuas. Apa itu tuas? Tuas adalah alat atau pesawat sederhana yang berfungsi untuk mengungkit, mencabut, dan mengangkat benda. Tuas ini ada 3 jenis. Ini adalah tuas jenis pertama. Pada tuas terdapat 3 bagian, yaitu beban atau W, titik tumpu, dan kuasa atau F. Pada tuas jenis pertama, titik tumpunya terletak di tengah. Ini adalah pembedanya. Untuk tuas jenis pertama, titik tumpunya terletak di tengah, diapit oleh beban dan kuasa. Contoh tuas jenis pertama ini adalah gunting dan tang. Jadi ketika kalian menggunting, pada bagian tengah-tengah gunting tersebut ada bagian titik tumpu. Ini adalah tuas jenis kedua. Perbedaannya, kalau tuas jenis pertama titik tumpunya terletak di tengah, kalau tuas jenis kedua ini titik tumpunya terletak di ujung, sedangkan yang di tengah adalah beban, yang di ujung satunya adalah kuasa atau F. Contohnya itu gerobak. Nah, kalau kalian lihat gerobak, titik tumpunya itu adalah roda. Roda itu terletak di bagian depan, sedangkan beban yang diangkut oleh gerobak tersebut diletakkan pada bagian tengah-tengah. Sedangkan pada bagian ujungnya yang berfungsi sebagai pegangan untuk mendorong dan menarik, itu namanya kuasa. Untuk tuas jenis ketiga ini kurang lebih atau hampir sama dengan tuas jenis kedua, yaitu titik tumpunya sama-sama terletak di bagian ujung. Perbedaannya itu terletak pada kuasa dan beban. Jadi pada tuas ketiga ini terjadi pertukaran tempat. Kalau pada tuas jenis kedua beban terletak di tengah, kalau pada tuas jenis ketiga beban terletak di ujung, titik kuasa yang terletak di tengah. Contohnya itu pinset, stapler. Stapler ini biasa kalian sebut dengan staples. Jadi pada staples itu titik kuasanya, bagian tempat kalian memegang adalah pada bagian tengah agar bisa digunakan. Titik tumpunya pada bagian ujung dan beban juga terdapat pada bagian ujung. Tuas ini juga memiliki rumus. Ini adalah rumus dari tuas atau pengungkit. Kita akan masuk ke rumus. Nah, selain ada beban, titik tumpu, dan kuasa, pada tuas ini juga terdapat lengan beban dan lengan kuasa. Kita ambil contoh tuas jenis pertama. Ini juga berlaku untuk tuas jenis kedua dan ketiga. Di sini ada beban, ini ada titik tumpu, ini ada kuasa. Nah, jarak antara titik tumpu dan beban ini kita namakan lengan beban atau LB. Jarak titik tumpu dan kuasa kita namakan lengan kuasa atau LK. Di sini ini adalah rumus untuk mencari F, W, LK, dan LB. Nah, di sini ada KM. KM ini terdapat 2 rumus, ada W dibagi F atau LK dibagi LB. Tergantung pada soal. Jika pada soal terdapat beban dan gaya kuasa, maka kalian untuk mencari KM-nya gunakan W dibagi F. Namun jika yang tertera di soal adalah LK atau lengan kuasa dan lengan beban, maka yang digunakan adalah rumus LK dibagi LB. Untuk contoh soal yang pertama, seorang anak sedang mengungkit sebuah batu seperti pada gambar berikut. Tentukan gaya yang diperlukan anak tersebut. Pertama kita ketahui dulu, ini adalah beban. Beban lambangnya adalah W. W-nya 300. 360 Newton. Terus ini jarak dari beban ke titik tumpu adalah LB. LB-nya 20 cm. Sekarang jarak titik tumpu ke kuasa. Kalau jarak titik tumpu ke kuasa adalah LK. LK 180 cm. Kita lihat satuannya apakah sudah sesuai. W satuannya Newton, LB satuannya meter, sedangkan di sini adalah sentimeter, berarti harus kita ubah ke meter.
Sentimeter ke meter itu naik 2 tangga, berarti dibagi 100. 20 dibagi 100 dapat 0,2. 180 dibagi 100 dapat 1,8 meter. Sekarang kita lanjut ke yang ditanya. Yang ditanya adalah gaya atau F. Jawab. Rumus F rumusnya W dikali LB dibagi LK. W-nya adalah 360 dikali LB-nya 0,2 dibagi LK-nya 1,8. 360 dikali 0,2 dibagi 1,8 dapatnya 40 Newton. 2. Jika besar keuntungan mekanik tuas adalah 5, keuntungan mekanik adalah KM. KM sama dengan 5. Besar gaya kuasa 100 Newton, berarti F 100 Newton. Berat beban yang terangkat adalah, yang ditanya adalah W. Nah, karena dia mencari W dan di sini ada KM dan F, berarti sekarang kita gunakan rumus yang mengandung 3 elemen ini, yaitu KM sama dengan W per F. Nah, sekarang yang harus dicari adalah bagian W. Sekarang kita buat segi 3 kerajaan. W sama dengan KM dikali F. KM itu 5 dikali F-nya 100. 5 dikali 100 dapat 500 Newton. Nomor 3, perhatikan gambar dan tentukan jarak batu dengan titik tumpu. Sekarang kita lihat di soal. Di soal yang diketahui adalah W-nya 75 Newton. Terus F-nya 7,5 Newton. 50 cm ini adalah jarak titik tumpu ke F atau kuasa yang kita namakan dengan LK. 50 cm. Karena satuan LK-nya belum M, berarti harus kita ubah ke M. CM ke M naik 2 tangga, berarti dibagi 100. 50 dibagi 100 dapatnya 0,5 meter. Sekarang kita cari, tentukan jarak batu dengan titik tumpu. Batu adalah beban, berarti jarak beban dengan titik tumpu itu namanya LB. LB rumusnya adalah F dikali LK dibagi W. F-nya 7,5 dikali LK 0,5 dibagi 75. Dapatnya 0,05 meter. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai tuas. Apa itu tuas? Tuas adalah alat atau pesawat sederhana yang berfungsi untuk mengungkit, mencabut, dan mengangkat benda. Tuas ini ada 3 jenis. Ini adalah tuas jenis pertama. Pada tuas terdapat 3 bagian, yaitu beban atau W, titik tumpu, dan kuasa atau F. Pada tuas jenis pertama, titik tumpunya terletak di tengah. Ini adalah pembedanya. Untuk tuas jenis pertama, titik tumpunya terletak di
tengah, diapit oleh beban dan kuasa. Contoh tuas jenis pertama ini adalah gunting dan tang. Jadi ketika kalian menggunting, pada bagian tengah-tengah gunting tersebut ada bagian titik tumpu. Untuk tuas jenis kedua, nomor 3, perhatikan gambar dan tentukan jarak batu dengan titik tumpu. Sekarang kita lihat di soal. Di soal yang diketahui adalah W-nya 75 Newton. Terus F-nya 7,5 Newton. 50 cm ini adalah jarak titik tumpu ke F atau kuasa yang kita namakan dengan LK. 50 cm. Karena satuan LK-nya belum M, berarti harus kita ubah ke M. CM ke M naik 2 tangga, berarti dibagi 150 dibagi 100 dapatnya 0,5 meter. Sekarang kita cari, tentukan jarak batu dengan titik tumpu. Batu adalah beban, berarti jarak beban dengan titik tumpu itu namanya LB. LB rumusnya adalah F dikali LK dibagi W. F-nya 7,5 dikali LK 0,5 dibagi 75. Dapatnya nomor 4, untuk mengangkat beban diperlukan kuasa 300 Newton dengan menggunakan tuas yang panjang lengan bebannya 150 cm dan lengan kuasa 300 cm. Tentukan berat beban yang mampu diangkat. Berarti yang diketahui gaya kuasa itu adalah F sama dengan 300 Newton. Dengan menggunakan tuas yang panjang lengan bebannya, berarti LB 150 cm dan lengan kuasa 300 cm. Kita ubah ke M, sama-sama dibagi 100. 150 dibagi 100 dapat 1,5. 300 dibagi 100 dapat 3 meter. Sekarang kita lanjutkan, tentukan berat beban yang mampu diangkat, berarti yang ditanya adalah W. Rumus W sama dengan F kali LK per LB, sama dengan F-nya 300 kali LK-nya 3 dibagi 1,5. 4. Sebuah batu yang beratnya 900 Newton, berarti W 900 Newton. Diangkat dengan tuas yang panjangnya 2 meter. Ini panjang tuas, berarti panjang dari awal sampai akhir. Jika lengan beban, berarti LB 50 cm. Dan titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Kalau titik tumpu berada di antara beban dan kuasa, berarti dia tuas jenis pertama. Hitunglah keuntungan mekanis atau KM. Nah, keuntungan mekanis ini rumusnya W dibagi F atau LK dibagi LB. Untuk memudahkan, kita gambar terlebih dahulu. Nah, 2 meter ini adalah panjang tuas dari awal sampai akhir. Terus di sini kita beri titik tumpu. Di ujung kita beri beban. Nah, beban ini beratnya 900 Newton. Ini panjang tuas 2 meter ini dari awal sampai akhir. Jika lengan beban 50 cm, 50 cm kita ubah ke M jadi 0,5 M. Karena di sini mintanya M, berarti ini juga harus diubah ke M. Cara ngubahnya dibagi
100. 50 dibagi 100 dapat 0,5. Jadi LB ini kan letaknya antara titik tumpu dan beban, berarti di sini 0,5. Nah, kalau misalnya mencari keuntungan mekanis, itu rumusnya kan W dibagi F atau LK dibagi LB. Sekarang kita lihat yang mana yang lebih gampang. Kalau kita pakai rumus W dibagi F, yang ada hanya W, berarti kita harus cari F-nya terlebih dahulu. Kalau pakai rumus LK dibagi LB, LB-nya ada tapi LK-nya tidak ada, berarti harus cari LK. Sekarang kita lihat yang mana yang lebih mudah, nyari F atau nyari LK. Sini F. Panjang tuas ini dari awal sampai akhir itu 2 meter. Dari awal sampai ke titik tumpu itu panjangnya hanya 0,5 meter, berarti lebih mudah mencari LK daripada F, karena kalau mencari LK kita hanya tinggal mengurangkan 2 meter, panjang awal sampai akhir itu 2 meter, karena dipotong LB 0,5, otomatis LK-nya adalah sisa dari 2 meter tadi setelah dipotong 0,5, berarti kita cari LK. LK itu 2 dikurang 0,5. 2 kurang 0,5 dapat 1,5. Sekarang baru kita cari KM. KM itu LK dibagi LB. Makanya LK-nya adalah 1,5 dibagi LB adalah 0,5. Karena sama-sama punya satu angka di belakang koma, kita anggap komanya hilang. Jadi tinggal 15 dibagi 5. 15 dibagi 5 dapat 3. Ya, untuk materi hari ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.